sudah ada cara. Yang pertama sambutan, yang kedua tausiah, yang ketiga doa. Singkat saja acara kita pada pagi hari ini. Mari kita awali acara ini dengan baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan keberkahan suratul Fatihah, wabil khusus para wakil masjid At-Taqwa ini senantiasa Allah ampuni dosa-dosanya, Allah luaskan kuburnya, menjadikan kuburnya Allah untuk berada di jannah. Dan kepada kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam taat ibadah, Allah sehatkan badan kita dalam taat ibadah, Allah istiqomahkan kita dalam beribadah, dan terus kita bisa berperjuangkan agama kita. Ila haratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Meningkat acara yang kedua yaitu sambutan. Sambutan yang pertama insyaallah disampaikan oleh Ketua Lingkungan Masjid Jami'at Taqwa, insyaallah disampaikan oleh Ahina Al-Ustaz Muslim. Kepada beliau kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Mudah-mudahan memberikan keberkahan buat jamaah kami, dan mudah-mudahan menjadikan awal di tahun setelah Lebaran ini mudah-mudahan lebih giat lagi untuk beribadah secara berjamaah. Yang kedua, permohonan maaf apabila dari jamaah kami secara penerimaan kurang sopan, kurang adab pada para undangan, para kiai dan para tamu-tamu yang lainnya. Kami mohon dimaafkan seluas-luasnya. Hanya itu yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadi perhatian buat kita semua. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali menjadi bagian dari MUI Kecamatan Limo, karena di atas kepemimpinan teman-teman MUI di bawah kepemimpinan Pak Haji Kiai Haji Nur Amin Allah, dalam periode kemarin pelatihan zakat, pelatihan pemotongan hewan kurban, terus agenda basul masail, taklim, suri gabungan seperti ini, kemudian pelatihan dakwah melalui artificial intelligence AI, donor darah, bina lansia. Ini mampu diimplementasikan, mampu dijalankan. Tidak mudah Bapak untuk menggerakkan ini, karena saya terinspirasi oleh ilmu ekonomi, pemimpin yang mampu menggerakkan umat. Ya. Istilah ekonominya itu leadership speech. Apa yang kamu ucapkan? Memimpin ucapan. Bagaimana supaya bisa diikuti oleh orang, oleh umat. Pak Haji Amin beserta dukungan dari teman-temannya, tidak hanya beliau dan teman-teman ulama mampu skill dalam menyampaikan materi-materi dakwahnya, tetapi mampu menggerakkan masyarakat, mampu menggerakkan umat, sehingganya ada 8 program ini bisa dijalankan dengan baik. Seandainya kita sebagai pemimpin kecilnya Pak, sebagai seorang ayah, sebagai seorang keluarga, sebagai seorang kepala keluarga, ketika omongan kita pimpin, nggak ngomong sembarang, maksudnya tidak asal jeblak, ya, insya Allah akan melahirkan sebuah nilai kepercayaan. Ya, saya yakin juga nilai kepercayaan yang diucapkan oleh seorang pemimpin, sehingganya banyak program-program yang berhasil. Kecamatan Limo, terutama Kecamatan Limo, bahwa pemerintah Kota Depok pada saat ini mungkin alhamdulillah Kecamatan
Kecamatan Nemo sekarang sudah bagus, megah gedungnya. Ini adalah kantor masyarakat Kecamatan Nemo. Insya Allah di tahun ini pula ada pembangunan kelurahan di Kelurahan Meruyung, karena Meruyung kelurahannya udah mau ambruk. Kemarin ada orang Meruyung nggak kemarin? Sampai waktu barang itu ya balik. Tapi alhamdulillah di tahun ini masih akan dibangun. Jadi banyak di medsos bahwa pemerintah Kota Depok, wali kota sekarang omong doakan. Omong apa sih ya? Asal ngomong ya. Tapi kenyataannya sekarang di Sawangan ada namanya Sawangan Kubro. Sawangan Kubro apa ya? Sawangan Kubro. Insya Allah dari tahun lalu, tahun 20 tahun yang lalu, insya Allah di tahun ini akan dibangun jalan alternatif jalan Engam. Itu anggaran hampir 70 miliar. 70 miliar bagi bangun jalan. Apa menurut mulai ke macetan yang ada di Sawangan. Sawangan udah terkenal karena macetnya. Raja Macet. Sawangan Kubro. Ada seorang Sawangan di Kubro apa bukan Sawangan. Jadi mudah-mudahan doakan pemerintah Kota Depok dan pemimpin yang sekarang sama dengan dulu, cita-citanya bagaimana untuk memajukan masyarakat, untuk memajukan di wilayah Kota Depok. Yang ketiga, bahwa Kota Depok pada tanggal 27 besok adalah hari ulang tahun yang ke-27. Jadi kalau kata remaja mas sedang-sedangnya yang Depok ya. Sedang-sedangnya baru 27 tahun. Ada kegiatan, banyak kegiatan bahwa mungkin ya habis lebaran Depok, habis ulang tahun Kota Depok, lebaran Depok itu baru lebaran kemarin. Lebaran Idul Fitri, ya. Besok lebaran Depok, habis lebaran Depok, lebaran Idul Adha. Jadi di Depok banyak lebaran di lebaran pun kita. Jadi tanggal 27 besok adalah hari ulang tahun Kota Depok. Jadi Kota Depok ini yang ke-27 tahun. Jadi setelah lebaran ulang tahun Kota Depok, lebaran Depok akan dilaksanakan. Tadinya maaf ya, kita rencana diadakannya acara hiburan Bubok Empang, hiburan rakyat yang ada di Kelurahan Grogol. Tapi dikarenakan harinya hari kerja, hari belajar, kita tidak mau mengganggu anak-anak kita belajar. Jadi dipindahkan dari Sawangan. Emang puyeng dulu kalau berhenti apa kita makanya sepindahin ke sana. Jadi itu adanya di Sawangan di Kelurahan Pengasingan Bojong Sari. Jadi saya mengharapkan Bapak, Ibu semuanya dengan tidak mulai Sawangan tanggal 3 bulan, tanggal 3 juga ada hari ulang tahun untuk hari ulang tahun Depok, itu ada KDM juga ya, kalau ada di Bojong Sari. Jadi hiburannya banyak. Mungkin Depok lagi pesta dari bulan Januari. Kalau mau nggak pesta, yang penting kita masuk sholat subuh berjamaah kompak gitu ya. Jadi ada sedikit yang saya sampaikan bahwa menyampaikan kegiatan pemerintah Kota Depok. Kalau kita melihat di medsos memang buyang juga, tapi yang kita bawa HP buyang malah tidak. Makanya saya sekarang ketinggalan HP. Saya tinggal HP saya pada takut banget. Takut kawan bini kali mau bercerai ya. Jadi bukan ada apa-apa sih, cuma memang ketinggalan aja ya Pak ya. Jadi kalau kita melihat medsos semua tidak ada yang baik, semua warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man
Gak usah sebut aturan ya. Iya. Ceramah. Pak Camat, kawan lama saya dari mulai tahun 99 sampai sekarang, nggak pensiun dia. Betah dia. Pak Sekjam, Pak Sekjam. Ada belakang. Tadi Ketua MUI Kecamatan Limo, Kiai Haji Doktor Kiai Haji, ini doktor. Dokter Kiai Haji Doktor. A. Kalau Pak Ilham awalnya dulu, Kiai Haji dulu dia. Iya betul. Kiai Haji Doktor Ilham Awali. Ketika ditanya kenapa kok, biasanya kan Doktor Kiai Haji. Betul. Beliau Kiai Haji Dokter. Saya jadi Kiai dulu dokter. Makanya saya tulis Kiai Haji Dokter. Dokter saya belakangan, saya duluan jadi Kiai. Kata beliau. Tidak. Sama aja deh ya. Dari Hankam, beliau salah satu murid saya. Baru ketemu udah puluhan tahun, 40 tahun mungkin baru. Alhamdulillah kita silaturahim. Untuk menghemat waktu, pokoknya hadirin sekaligus siapa aja yang ulama, yang para jamaah, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah SWT. Pertama, ini ngaji ya, ngaji sebentar. Kita ini setelah puasa Ramadan, habis dosa kita diampuni oleh Allah SWT. Amin. Dalilnya hadis Nabi, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang puasa Ramadan karena iman dan ikhlas, diampuni dosanya. Terus yang tarawihnya qiyamul lail, hadis yang kedua, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Tarawihnya, tadarusnya, segala macam juga malam hari juga diampuni dosanya. Jadi bersih di hadapan Allah, dosa kita hilang, habis bersih. Terus dosa kita kepada manusia dengan kita berlebaran, saling Maafkan. Pokoknya maafan, lebaran pada ikhlas banget itu. Ada orang yang keliru sebenarnya. Bulan Maulid punya salah, ditanya, jadi udah minta maaf belum? Tak ada lebaran. Padahal minta maaf, kapan minta maaf masalah. Tapi rasanya memaafkan waktu lebaran ikhlas banget, itu katanya tak ada lebaran udah minta maaf. Itu keliru ya sebenarnya. Itu banyak keliru. Nah, jadi dosa kita kepada Allah habis dengan puasa dan qiyamul lail. Dosa kita kepada sesama manusia juga hilang karena saling memaafkan. Jadi kata Nabi, seperti bayi yang baru lahir, nggak punya dosa. Karena baru 2 bulan, udah banyak kan dosanya ya. Dulu bersih banget itu, bersih banget. Jadi dalilnya bukan Idul Fitri. Kita suka begitu. Karena dengan puasa, dengan saya maafkan, Idul Fitri kembali kepada fitrah, kesucian. Suci itu bukan itu. Ini itu bukan kembali artinya. Kembali itu aud. Ada yang audan atau aud. Bukan ini. Jadi ini itu apa? Ini itu pesta. Lebaran. Hari raya. Makanya karena pesta, puasa dilarang pada Idul Fitri. Pesta harus makan. Jadi dibaca oleh doa Imam Ilqala Musa wa ilqala Isa Rabbana anzil alaina ma'idatan minas samai takunu lana idan li awwal
kita diturunkan hidangan untuk Id, untuk Lebaran, untuk pesta. Itu Id. Jadi kalau disebut Idul Fitri, pesta, iftar, makan pagi, sarapan. Sebulan nggak sarapan, makanya jam 3, jam 4. Maka pas Idul Fitri bukan kembali suci, tapi Lebaran, pesta, makan rame-rame. Makanya nggak boleh puasa. Nah, bagi yang miskin ada subsidi dari yang kaya, itu zakat. Zakat juga bukan zakat fitrah. Di kitab-kitab hadis di fikih zakatul fitri. Kita yang kaya, yang punya rumah, yang mampu berzakat kepada yang miskin, dan kewajibannya malam takbiran sampai sebelum sholat Idul Fitri. Boleh dikeluarkan sejak awal Ramadan. Kalau kita biasanya tanggal 20-an ya, udah supaya bisa dibagikan. Tapi kewajibannya sebenarnya Lebaran malam takbiran. Kalau kita malam takbiran keluar, Kapan masak? wow, kapan bagiinnya? Nah gitu. Jadi mereka juga guru pesta makan pagi rame-rame. Yang kaya makan pagi-pagi pesta, yang miskin juga makan pagi sarapan. Itu nih. Cuman kita ini kan karena namanya zakat, dianggap zakat untuk muannas, ada tamar butuhan. Fitrnya fitrah. Zakat fitrah. Wallahu a'lam. Di kitab-kitab itu zakatul fitri. Zakat untuk buka bersama, pesta pagi-pagi semua. Orang-orang miskin juga ikut pesta, bukan orang kaya doang. Ini sebenarnya yang supaya kita luruskan bagaimana kita melihat bahasa. Memang kita kan bahasa kan saya umum aja. Antara mahram sama muhrim, rohana sama aja. Ini mahram sama muhrim, karena gak ada barisnya, gak ada harokat. Karenanya maki Dr. Nurhami mahram sama muhrim, ada beda mahram sama muhrim. Baik, itu tentang Idul Fitri, pesta sarapan, makan pagi. Sebulan gak makan pagi, maka pada hari itu pesta. Dan puasa diharamkan. Kalau mau puasa lagi Syawal, nanti tanggal 2, 3 puasa Syawal. Berturut-turut boleh, tidak boleh, yang penting pada bulan Syawal 8 hari. Kedua, kita ini orang beriman. Ini juga saya akan meluruskan pendapat orang-orang umumnya, bahwa kita ini setelah beriman pasti diuji oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu ayyusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim. Apakah manusia menduga? Apakah manusia menyangka bahwa dia akan dibiarkan begitu saja setelah mengatakan kami beriman tanpa diuji? Jangan juga nggak diuji. Semua orang beriman pasti diuji. Semua yang beriman. Cuman kita ini umumnya manusia. Memang kena aturan juga kita lihat. Baru diuji kalau nggak punya apa-apa, dagang bangkrut terus, ekonomi susah, kena musibah, diuji. Padahal nikmat juga Diuji. beratan punya duit itu ujiannya. Hawanya pengen kawin lagi aja begitu. Ini kata Allah. Jadi manusia itu manusia umumnya, manusia kafir, manusia munafik, manusia yang imannya tidak kuat, itu mengatakan bahwa kenikmatan itu adalah nikmat, kemuliaan. Kalau nggak punya duit, kehinaan. Itu manusia. Wa amal
insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Itu kata Allah. Adapun manusia itu, manusia pada umumnya, manusia yang kafir, yang munafik, yang banyak dosa, yang imannya tipis, apabila Tuhan yang mengujinya tuh, idza mabtalahu rabbuhu, apabila Tuhan yang mengujinya, apa ujiannya? Fa akramahu wa na'amahu, dia dimuliakan dan dia diberikan nikmat yang banyak. Dia jadi camat, dimuliakan, duitnya banyak. Kata dia apa? Tuhan telah memuliakan saya. Tuhan masih. Padahal awalnya apabila diuji oleh Tuhan, nikmat, kedudukan, status sosial itu bukan kemuliaan, itu bahan-bahan ujian. Sebaliknya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Adapun orang-orang yang diuji oleh Tuhan, uji juga, rezekinya dibatasi, susah banget itu, musibah, susah. Apa kata dia? Tuhan telah menghina saya. Tuhan telah menghina saya. Jadi kemiskinan dia bilang penghinaan. Dan itu juga pandangan banyak orang. Kalau orang kaya, orang merubut dulu. Nah, orang miskin susah banget lihat. Itu manusia itu tidak benar. Padahal Allah katakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian yang paling takwa. Biar dia miskin, biar dia susah, kalau dia takwa dia mulia di sisi Allah. Biar dia kaya, biar pangkatnya tinggi, jabatannya tinggi, kalau dia nggak takwa, dia nggak mulia di sisi Allah. Ya, jadi dengan demikian, karena kita diuji terus, maka namanya ini kita bahan-bahan ujian. Seumur hidup kita, belum ada yang sukses. Biar jadi presiden, biar jadi menteri, biar jabatannya tinggi, duitnya banyak, belum sukses. Bahan ujian. Itu Allah mengatakan walau bisyarri wal khairi fitnah, dan kami akan uji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai suatu ujian. Fitnah itu ujian. Atau ada satu ayat fitnah itu fitnah, menyebarkan berita yang tidak benar. Tapi pada umumnya fitnah itu ujian. Maknanya dari fatana ya fitnah. Fitnah itu pada asal maknanya membakar. Membakar emas, diketahui karatnya berapa, itu fitnah namanya fatnah. Emas kan ada 24 karat, 23 karat, 22 Karat. Iman juga begitu, dibakar, diuji orang yang beriman, apakah imannya 24 karat, 22 atau sekarat. Itu diuji. Nikmat itu ujian, bahan ujian. Nah, oleh karena itu, karena bahan ujian, setiap hari sampai mati kita selalu mendapatkan bahan ujian. Nah, bahan ujiannya nontrengnya cuma dua. Kalau nikmatnya kita dapatkan, kedudukan tinggi, status sosial tinggi, duitnya banyak, contrengnya bersyukur. Syukur pertama terima kasih, alhamdulillah. Kedua, memanfaatkan nikmat itu di jalan Allah. Itu namanya bersyukur. Kita dapat rezeki, duitnya banyak, udah dapat sampai nisab, zakat. Berarti kita bersyukur. Jadi bersyukur, terima kasih, sering kali terima kasih. Kalau pelit juga, nah itu bahaya. Nggak bersyukur. Bersyukur adalah memanfaatkan nikmat yang Allah berikan pada kita untuk jalan Allah. Gampangnya bukan ibadah. Fatarul
mujrimina musyrikina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka itu. Wa wudi alkitab diletakkan catatan amal, rapor. Nanti rapornya sekarang kita ujian bahannya sudah. Nanti rapor ditampakkan. Fatarul mujrimina maka engkau wahai Muhammad SAW akan melihat orang-orang yang berdosa sudah sempat tobat, orang-orang kafir ketakutan, musyrikin. Apa kata dia? Ya wailatana, wahai celaka kami. Ma li hadzal kitabi, catatan apa ini? La yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha, yang enggak tertinggal, tercatat semua, yang kecil dan yang besar. Ada semua. Lagi nonton Ayu Ting Ting ngesak di kebun ada itu. Kalau sore kan besok tanggal 3 besok sore ada Ayu Ting Ting. Ya semuanya. Ya bagi tangannya. Pak Wali ngomong. Saya bilang saya kayak gitu hadir lah. Ya silakan. Cuma yang penting Pak Wali bijaksana di dalam pemerintah mengayomi seluruh masyarakat. Ada yang suka itu ya ngaji 2 kali. Ngaji udah kemarin di masjid Kedasan. Kemarin hari Jumat tadi Di rumahnya. Amin di rumah beliau. Dan sekarang kita joget-joget. Semua itu umat. Kata Nabi, ajaban li amril mu'min, mengagumkan urusan orang mukmin itu. Kita dikagumi oleh Nabi. Kenapa? Li'anna amrahu kullahu lahu khair. Karena urusan orang mukmin semuanya bagus. Tadi bersyukur pahala, bersabar bagus. Lalu Nabi jelaskan inna sawabatuhu sarra'u syakar. Fakana khairan lahu, kalau dia mendapatkan kenikmatan, kelapangan, keluasan sarra, dia bersyukur. Maka bersyukur itu baik bagi. Wa inna sawabatuhu darra'u sabar. Fakana khairan lahu, kalau dia mendapatkan ketidaknyamanan, susah, banyak musibah, dia bersabar. Maka bersabar itu juga baik baginya. Itu 2 petah surga. Ada sepasang suami istri lagi bini cakep wah selimo. Ada 2 selimo. Terakhirnya sejelek-jelek orang. Selimo sama. Ini dongeng ya, kayak saya. Tapi masalah ini. Satu hari istri lagi melihat bila lagi ngelamun. Bang, saya lihat dulu beberapa hari ngelamun. Kawin lagi. Udah gembira banget, bahagia banget sama lu. Cuma kayaknya kan tahu mati. Bisa jadi gua mati dalam tidak Islam, gua Islam masuk surga. Husnul khotimah mereka kan tidak tahu. Sekarang semuanya bagus, tapi siapa tahu di akhir hayatnya orang husnul khotimah. Lu matinya bagus, gua jelek, gua nggak masuk surga sedikit. Ini gua pikirin. Wah, dengan spontan bini bilang pasti bang kita masuk surga. Lalu kalau bisa percaya ini, abang kan bersyukur dan berbini si cakep saya.